Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Amma ba'du, para jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah. Marilah pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian kitab tafsir Al-Munir, yaitu surah Ali Imran ayat 31 dan 32. Dalam paragraf ini diberikan judul oleh Syekh Wahb Az-Zuhaili, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikuti dan menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan konsekuensi dari dua kalimat syahadah yang kita ucapkan, baik itu syahadah tauhid la ilaha illallah ataupun syahadah risalah, yaitu Muhammad Rasulullah. Di mana syahadah tauhid ini mengandung konsekuensi kita hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada yang bertentangan dengannya. Loyalitas hanya kita tujukan kepada Allah saja, al-wala hanya kepada Allah saja, kemudian juga kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Sementara syahadat risalah, yaitu Muhammad Rasulullah, itu adalah merupakan tindak lanjut implementasi dari syahadat tauhid. Bagaimana cara kita mencintai Allah? Itu adalah dengan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Jadi dua syahadat itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bahwasanya sebagaimana kita ketahui, syarat diterimanya amal ibadah kita adalah mengikhlaskan niat kita hanya kepada Allah. Itu adalah merupakan perwujudan atau implementasi dari syahadat tauhid. Kita ikhlaskan niat kita kepada Allah. Dan yang kedua adalah ittiba'us sunnah atau muwafaqatus syariah, mengikuti dan menyesuaikan diri kita dengan contoh-contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Itu adalah konsekuensi daripada syahadat risalah. Jadi itu dua kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Nah, jemaah sekalian, inilah dua ayat yang akan kita kaji pada malam hari ini, yang judulnya adalah Mahabbatullah, cinta kepada Allah bittiba'i rasuli wa ta'atihi, dengan mengikuti Rasulullah SAW serta mentaatinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, jika adalah kalian, tuhibbunallah, kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka hendaklah kalian mengikutiku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat berikutnya, qul atiullaha wa rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah wahai Muhammad, hendaklah atiullah, kalian taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Fa in tawallau, maka jika kalian berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah tidak cinta, tidak menyukai kepada orang-orang kafir. Inilah dua ayat yang akan kita bahas pada kesempatan ini.
Pembahasan berikutnya adalah tentang mufradat lughawiyah, yaitu tuhibbunallah. Yang dimaksud al-mahabbah adalah kecenderungan hati kepada sesuatu karena adanya suatu keistimewaan yang ia temukan di dalamnya. Itu adalah mahabbah, makna atau arti mahabbah. Dan ini maknanya secara umum. Apabila hati kita punya kecenderungan kepada sesuatu dikarenakan sesuatu itu istimewa, maka itulah yang disebut mahabbah atau kecintaan. Ibnu Arafah berkata, al-mahabbah menurut orang Arab adalah menginginkan sesuatu hanya karena sesuatu tersebut. Sedangkan Al-Azhari berkata, mahabbah hamba kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya adalah taat dan memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Sedangkan mahabbah Allah Ta'ala kepada hamba adalah mengaruniakan ampunan kepadanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir, maksudnya adalah tidak mengampuni mereka. Jadi ini mirip dengan hak Allah kepada hamba dan hak hamba kepada Allah. Jadi kita memberikan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah hak Allah. Memberikan mahabbah ini salah satu jenis penghambaan kita. Kecintaan kepada Allah itu adalah ibadahnya hati kita kepada Allah. Itu adalah hak Allah Ta'ala. Sementara setelah kita memberikan hak itu kepada Allah, yang konsekuensinya adalah mengikuti dan mentaati perintah Allah dan selanjutnya adalah Rasulnya, maka Allah memberikan mahabbah kepada hambanya, artinya adalah memberikan ampunan, memberikan maghfirah kepada hambanya tersebut, memberikan rahmah kepada hambanya, memberikan ma'unah, pertolongan dan perlindungan kepada hamba itu. Sedangkan arti daripada yuhibbukumullah maksudnya adalah memberi pahala kepada kalian. Jadi arti awalnya adalah Allah akan cinta kepada kalian, berarti artinya Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang mencintai Allah dan mengikuti Rasulnya. Sedangkan makna wa yaghfir lakum yaitu memaafkan kejelekan-kejelekan kalian, kemaksiatan-kemaksiatan kalian. Dan makna ati Allah wa Rasul, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya di dalam sesuatu yang diperintahkannya, yaitu bertauhid. Kita memurnikan mengesahkan Allah Ta'ala dalam bentuk ibadah yang berbagai macam jenisnya, bisa berupa kecintaan, bisa berupa rasa takut, bisa berupa rasa rindu dan lain-lain. Fa in tawallau, jika mereka berpaling dari ketaatan dan tidak mau menerima dakwamu wahai Muhammad, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maksudnya sesungguhnya Allah tidak menyukai mereka, yaitu maksudnya akan menghukum mereka, memberikan sanksi kepada orang-orang kafir, baik itu di dunia apalagi nanti di akhirat. Di dunia orang-orang kafir tidak akan mendapatkan kebahagiaan, hatinya akan selalu gelisah, cemas, selalu merasakan ketidaktenangan dalam hidupnya, dan nanti di akhirat akan disiksa di neraka. Itulah hukuman yang diberikan Allah kepada orang-orang kafir. Jemaah sekalian, selanjutnya adalah tentang sababun nuzul, sebab turunnya ayat ke-31 ini. Beberapa riwayat disebutkan antara lain dari Ibnu Munzir menceritakan dari Hasan Al-Basri, ia berkata bahwa pada masa Rasulullah SAW ada beberapa kaum berkata, wahai Muhammad, sungguh demi Allah kami mencintai Tuhan kami. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Kemudian Muhammad bin Ja'far bin Zubair berkata, ayat ini turun berkaitan dengan utusan kaum Nasrani Najran yang mengira bahwa apa yang mereka asumsikan tentang diri Nabi Isa alaihissalam merupakan sebuah wujud kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nasrani
yang mengkultuskan Nabi Isa alaihissalam, memberikan hak-hak rububiyah, hak-hak uluhiyah kepada Nabi Isa alaihissalam, maka ini menurut asumsi mereka, menurut pandangan awal mereka adalah wujud kecintaan kepada Allah, dan itu adalah hal yang tidak benar ya, karena mereka telah berlebihan memperlakukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika kaum Yahudi mengklaim bahwa mereka adalah anak-anak Allah dan para kekasihnya, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, itu adalah klaim sepihak dari orang-orang Yahudi. Mereka merasa anak emasnya Allah Ta'ala yang sangat dimuliakan di atas makhluk lainnya. Maka Allah menurunkan ayat ini. Kemudian Rasulullah SAW mengemukakan ayat ini kepada kaum Yahudi, tetapi mereka menolak untuk menerimanya, tidak mau menerima kebenaran. Mereka tidak bisa objektif. Kaum Yahudi yang diberikan kedudukan tinggi pada masa-masa sebelum datangnya Islam, mereka diberikan nikmat yang sangat banyak dengan diutusnya para nabi dan rasul, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Tetapi ketika turun ayat ini untuk mentaati Rasulullah SAW, mereka tidak mau menerima. Namun yang pasti pesan yang terkandung di dalam ayat ini bersifat umum, mencakup semua orang yang mengklaim bahwa ia mencintai Allah Ta'ala. Maksudnya adalah menaati dan mengikuti perintah-perintahnya, tetapi tidak bersedia mengikuti dan menaati Rasulullah SAW. Kalau kita hanya mentaati Allah Ta'ala misalnya, yang itu cerminannya atau dalilnya adalah diambilkan dari Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, hanya menjadi referensi satu-satunya misalnya, tanpa ada pengambilan dalil daripada hadis-hadis nabawi, maka akan kesulitan kita dalam melaksanakan pesan-pesan hukum yang ada dalam Al-Quran. Ya, misalnya seperti kelompok ingkarus sunnah, kelompok yang mengingkari hadis Nabi, karena dianggap hadis Nabi ini pembukuannya jauh setelah pembukuan Al-Quran dan juga setelah masa risalah, sehingga tidak lepas dari kekhilafan dan kesalahan dan lain-lain lah. Itu hanya syubhat ya, alasan dari mereka. Maka ini akan merasa kesulitan ketika Allah berfirman wa aqimus shalah, laksanakanlah, dirikanlah salat. Bagaimana cara salatnya kalau kita tidak merujuk kepada petunjuk yang ada dalam hadis nabawi? Nah, itulah ya. Jadi ketika kita mengklaim diri kita taat dan cinta pada Allah, konsekuensi yang harus kita lakukan adalah mengikuti petunjuk yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian jamaah sekalian, Ibnu Katsir berkata, ayat ini merupakan sebuah gugatan atau penegasan bahwa setiap orang yang mengklaim mahabbah, mengaku mahabbah kepada Allah, tetapi ia tidak mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW, maka berarti ia berdusta, ia berbohong. Kalau hanya mengaku cinta pada Allah tetapi tidak mengikuti petunjuk yang disampaikan Rasulullah SAW, maka berarti klaimnya itu bohong. Selama dirinya belum mengikuti agama dan syariat Nabi Muhammad SAW di dalam segala ucapan dan perilakunya, maka yang ia klaim tersebut adalah dusta. Sebagaimana hal ini seperti yang diriwayatkan dalam hadis sahih riwayat Muslim, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan dalam agama yang tidak ada sandarannya di dalam Islam, tidak ada perintah dari kami, dari Rasulullah SAW, maka perbuatan itu ditolak. Wa hadza dalil ala anna muwafaqatal amal li sunnah syartun fi qabulil amal. Ini adalah merupakan dalil, bukti
alasan bahwasanya menyesuaikan amal kepada sunnah petunjuk Nabi Muhammad SAW adalah salah satu syarat diterimanya amal ibadah yang sudah kita sampaikan tadi, di samping syarat niat. Di akhir surat Al-Kahfi Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakanlah bahwa aku adalah manusia seperti kalian, tetapi Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa yang menginginkan bertemu dengan Allah, mengharapkan kebahagiaan dunia akhirat, falyamal amalan solihah, maka hendaklah dia beramal yang solih. Ini adalah syarat yang kedua, mengikuti petunjuk sunnah itu disebut amal yang solih. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan tidak berbuat syirik dalam hal beribadah kepada Allah. Ini adalah syarat pertama, yaitu niat yang ikhlas tadi. Tidak boleh menyekutukan Allah dalam hal niat, ikhlas dalam beribadah bukan untuk selain Allah. Nah, inilah sebuah petunjuk ya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang ini lebih umum ya daripada riwayat yang lainnya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fawaratun, barang siapa yang membuat hal baru dalam hal agama yang tidak ada perintahnya, tidak ada dalilnya, maka itu menjadi tertolak. Yang bukan dari agama maka tertolak. Jadi ahdatsa itu adalah sesuatu inovasi yang baru yang tidak ada dalilnya. Kemudian hadis ini bersifat lebih umum, sehingga pada saat kita beribadah kepada Allah Ta'ala harus dilandasi dengan ilmu, dengan landasan dalil yang ada, baik itu secara umum dalam Al-Quran ataupun yang ada dalam hadisnya ya. Karena kita tidak tahu mana yang bagus dan mana yang tidak kecuali berdasarkan petunjuk Nabi. Itu adalah dalam bab ibadah. Sementara kalau dalam bab muamalah, selama tidak ada larangannya, maka itu hukumnya mubah, hukumnya boleh. Berikutnya adalah tentang munasabatul ayat, korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Bahwa setelah Allah melarang kaum mukminin bermualah, menjadikan pemimpin, penolong orang kepercayaan kepada kaum kafir, maka di sini selanjutnya Allah menjelaskan bahwa cara atau jalan untuk mahabbah, cinta kepada Allah Ta'ala adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Jadi masih sangat erat hubungannya antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Kalau al-muwalat adalah al-wala tadi ya, kita tidak boleh memberikan kecintaan, akrab, memberikan kepercayaan kepada orang-orang kafir, karena mereka ini secara umum memiliki kebencian ya, kepada Islam, kecuali dalam saat-saat khusus yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ada rukhsah ya. Rukhsah adalah dispensasi. Kalau azimahnya, hukum asalnya adalah harus berlepas diri. Kita al-bara', berlepas diri dari segala isme, sesembahan, keyakinan, faham-faham yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Dan kita tetapkan kecintaan, ketaatan itu hanya kepada Allahnya dan juga kepada Rasulnya. Kita laksanakan perintah Allah dan kita jauhi segala larangannya. Berikutnya adalah tafsir wal bayan, penjelasan dan penafsiran dari ayat ini. Qul, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, jika kalian memang taat kepada Allah Ta'ala dan menginginkan pahala darinya, maka patuhilah apa yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala kepadaku. Maka dia akan meridhoi kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dengan kata lain, kalian akan mendapatkan lebih dari apa yang kalian inginkan dari sikap mahabbah kalian kepada Allah Ta'ala, yaitu kalian akan mendapatkan mahabbah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian. Dan ini jauh lebih berharga dan lebih agung dari yang pertama, yaitu dari hanya sekedar mendapatkan pahala dan ampunan darinya. Ada sebuah hadits qudsi yang cukup panjang ya,
yang memerintahkan kepada kita untuk melakukan amal-amal yang fardu, amal-amal yang wajib. Berikutnya adalah kita tambah dengan amal-amal yang sunnah, yang nawafil. Maka disitulah akan menjadikan Allah cinta kepada kita semuanya ya. Fa idza ahbabtuhu, kata Allah, kalau aku mencintai orang ini, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, Allah akan menjaga pendengaran kita. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan menjaga penglihatan kita. Wa yadahu allati yabtishu biha, Allah menjaga tangan kita sehingga tidak memegang, melakukan aktivitas dengan tangan kecuali itu adalah ridha Allah Ta'ala di dalamnya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan menjaga kaki kita sehingga kita tidak melangkah kecuali kepada tempat-tempat yang baik yang menjadikan Allah cinta kepada kita. Nah, itulah orang yang mendapatkan mahabbatullah, itu intinya adalah dia mendapatkan predikat waliullah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia dekat dengan Allah Ta'ala, kemudian doanya mustajab, dan dia senantiasa mendahulukan kepentingan Allah di atas kepentingan yang lainnya. Kemudian Allah Ta'ala Maha Pengampun bagi setiap orang yang taat kepadanya dan mengikuti agamanya, serta Maha Penyayang kepadanya di dunia dan di akhirat. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan cara mengikuti Rasulullah SAW. Diriwayatkan bahwa ayat ke-31 ini diturunkan berkaitan dengan komentar dari Abdullah bin Ubay, pemimpin kaum munafik yang berada di Madinah. Kita sudah singgung ya beberapa kali nama Abdullah bin Ubay ini, bahwasanya dia mengatakan sesungguhnya Muhammad itu menjadikan ketaatan kepadanya seperti ketaatan kepada Allah, dan ia memerintahkan kepada kami untuk mencintainya seperti kaum Nasrani mencintai Isa. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-32, terutama di ujung ayat fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin ya. Kalau kalian tidak mau ya tidak ada masalah ya. Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir. Karena sebenarnya orang-orang munafik ini adalah orang-orang kafir. Innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar. Orang yang nifaknya itu adalah nifak i'tiqadi, nifak secara keyakinan, secara zahir dia sholat, melaksanakan syiar-syiar Islam, tapi batinnya menyimpan kekafiran, batinnya memusuhi Rasulullah, memusuhi para sahabat, memusuhi Islam, maka ini adalah orang munafik yang sesungguhnya, yang diancam dengan neraka itu. Jadi inilah penolakan yang disampaikan Allah. Wahyu diturunkan langsung menjawab syubhat pembulian yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini, memprovokasi kepada orang-orang yang ada di Madinah, baik itu kaum muslimin atau orang-orang Yahudi sendiri, seolah-olah Rasulullah ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Isa. Klaimnya orang Nasrani ya, bukan klaimnya Nabi Isa. Nabi Isa tidak pernah memerintahkan kepada kaumnya untuk mengkultuskan dirinya, tidak ada. Nabi Isa tidak pernah menyuruh kepada kaumnya untuk mengagung-agungkan melebihi dari batas kemanusiaannya. Yang melakukan itu adalah kaumnya sendiri. Nah, itu ditujukan seolah-olah Rasulullah menginginkan perlakuan sebagaimana perlakuan orang Nasrani kepada Isa, diagung-agungkan ya, kemudian dikultuskan ya. Itu sama sekali tidak ada ya. Bahkan yang faktanya justru Rasulullah SAW adalah orang yang sangat tawa untuk tidak ingin diistimewakan dalam berbagai macam kondisi dan situasi oleh para sahabat yang lain. Ketika pada saat Nabi SAW bersama Abu Bakar berhijrah ya, pada saat masuk ke kota Madinah justru yang menaiki unta itu adalah Abu Bakar. Rasulullah jalan kaki, sehingga orang-orang mengira Rasulullah itulah yang naik untanya itu. Nah, ternyata keliru ya. Rasulullah adalah yang justru yang berjalan kaki. Ketika misalnya dalam beberapa momentum peristiwa perjanjian Hudaybiyah, para sahabat membuat perapian supaya tidak kedinginan, maka berbagi tugas.
di antara yang mencari kayu bakar adalah Rasulullah SAW. Sama seperti yang lainnya, tidak ada yang istimewa, pakaiannya juga biasa, tempat duduknya biasa, tempat tidurnya biasa. Jadi tidak ada hal yang kaitannya seperti orang-orang Nasrani memperlakukan Isa ibnu Maryam, mengkultuskan melebihi batas kemanusiaannya seperti yaitu orang-orang Nasrani tersebut kepada Nabi Isa. Jadi inilah yang kita pernah sampaikan, bahwasanya syahadat risalah itu juga sama dengan syahadat tauhid, ya, ada dua rukun. Kalau syahadat tauhid rukunnya adalah al-bara' dan al-wala, sementara syahadat risalah itu dua juga rukunnya, yaitu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Meyakini bahwasanya Rasulullah Muhammad itu adalah Abdullah, hamba Allah. Abdun min ibadillah, manusia biasa. Tetapi kemudian kita lengkapi dengan yang kedua, beliau adalah seorang Rasulullah. Di samping manusia biasa, seorang Rasul yang kita bacakan di akhir Al-Kahfi tadi, ya, innama anna bashar, aku adalah manusia biasa. Makan, tidur, bisa kadang-kadang lupa, kadang-kadang salah dalam hal membuat sebuah kesimpulan, tapi tidak dibiarkan, langsung ditegur oleh wahyu, langsung ditegur oleh para sahabat dan lain-lainnya. Nah, kemudian beliau juga mendapatkan wahyu, yuha ilayya, sehingga harus seimbang. Syahadat bahwasanya Muhammad adalah Abdullah itu adalah nafyu al-ifrat, menolak pengkultusan, yaitu hal-hal yang berlebihan, karena beliau manusia biasa. Sementara syahadat bahwasanya Muhammad Rasulullah itu adalah nafyu tafrid, menolak penyimpangan ataupun meninggalkan sunnah-sunnahnya, karena Rasul adalah seorang syari', seorang yang membuat syariat atas izin Allah, ya. Inilah yang ada di masyarakat, tidak seimbang dalam melaksanakan dua rukun ini. Rukun yang kedua yang lebih dominan, syahadat Muhammad Rasulullah saja lebih dominan, sementara Muhammad Abdullahnya itu dilupakan oleh masyarakat, sehingga ada sebagian di antara manusia kaum muslimin yang memposisikan beliau, ya, dengan posisi yang berlebihan, yang tidak ada petunjuknya dalam hadis nabawi. Ini adalah ijtihad manusia ataupun para ulama yang itu tidak ada dasarnya atau tidak ada dalilnya. Allahu a'lam. Jadi itulah yang harus kita tempatkan secara proporsional dalam hal ini, ya. Kita cinta pada Rasulullah SAW sebatas yang diperintahkan. Jadi kita dahulukan bagaimana ketika Rasulullah sudah tidak ada, ya berarti kita mendahulukan sunnah-sunnahnya, mendahulukan apa yang dijadikan sebagai syiar-syiar yang dulu pernah dicontohkan oleh beliau, ya. Berikutnya jemaah sekalian, bahwasanya maksudnya, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, taatlah kalian kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya, dan taatlah kalian kepada Rasulullah dengan mengikuti sunnah beliau, berjalan sesuai dengan petunjuk beliau dan menapaki jejak beliau. Hal ini menegaskan bahwa Allah Ta'ala mewajibkan kepada kalian untuk mengikuti nabinya karena ia adalah utusannya, rasulnya tadi. Hal ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh kaum Nasrani tentang Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa bukan semata-mata sebagai seorang nabi dan rasul, tapi mengangkat lebih dari itu, mengangkat kedudukannya lebih daripada seorang manusia. Sebagaimana orang-orang Yahudi mengangkat Uzair, ya, sebagai ibnullah, maka orang-orang Nasrani juga mengangkat Isa sebagai ibnullah. Nah, itulah kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab. Berikutnya jemaah sekalian adalah jika mereka berpaling, tidak menaati perintah beliau dan tidak menerima dakwah beliau dikarenakan kesombongan mereka, karena mereka mengklaim bahwa mereka adalah para putra dan kekasih Allah, yaitu maksudnya orang-orang yang mencintainya, maka sesungguhnya Allah akan menghukum orang-orang kafir, tidak meridhoi perbuatan mereka dan tidak mengampuni mereka selama dalam kekafirannya. Kalau mereka tidak menyadari
tentang kesalahannya, tetap dalam kekafirannya, maka tidak ada peluang ampunan untuk mereka kecuali kalau mereka bersyahadatain, masuk ke Islam, dan mereka melakukan amal ketaatan yang walaupun dibarengi pada saat yang lainnya dengan amal-amal kemaksiatan, dosa besar. Ketika mereka memiliki keimanan, masih ada peluang ampunan dari Allah Ta'ala dan juga syafaat dari Rasulullah SAW atas izin Allah. Tapi kalau mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidak ada peluang ampunan sama sekali. Akan tetapi sebaliknya murka kepada kalian karena mereka mengikuti hawa nafsu dan tidak bersedia menerima petunjuk kepada agama yang hanif dan lurus. Hal ini menjadi sebuah dalil bahwa penyimpangan, pelanggaran dan pembangkangan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam manhaj adalah hukumnya kufur, yaitu kekafiran. Jadi ini sebagai dalil ya bahwasanya apa yang menjadi petunjuk dari beliau kemudian tidak ditaati oleh umatnya, maka ini bisa menjadi seseorang itu pada derajat kekafiran selama petunjuk ini adalah suatu yang memang muttafaq alaih ya, yang memang penjelasannya panjang dalam bab ini ya. Misalnya suatu ibadah yang tauqifiyah, ibadah yang jelas-jelas tidak ada peluang untuk kita berijtihad di dalamnya, yang saklek, yang sudah ada contohnya tentang puasa Ramadan yang wajib misalnya, tapi ada yang masih menghukumi sunnah, tentang sholat-sholat 5 waktu yang wajib tapi masih ada yang merubah-rubah tata caranya. Nah, maka ini berarti melakukan tahrif tadi ya, ataupun tafrid, penyimpangan terhadap manhaj konsep yang diberikan contoh oleh Rasulullah SAW. Jadi ini tidak boleh mengikuti hawa nafsu ya. Kalau orang-orang Yahudi ini mereka adalah karena nafsunya, syahwatnya, sehingga mereka tidak mau menerima kebenaran, maka mereka disebut al-maghdub alaihim. Sementara orang-orang Nasrani menyimpangnya itu karena mereka ada maradu syubhatnya, penyakit syubhat, yaitu yang tidak memiliki ilmu, tidak bisa membedakan kebenaran dan kebatilan, sehingga mereka pun dianggap atau diklaim sebagai orang-orang yang ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Kita berlindung dari al-maghdub alaihim, kemudian juga ad-dhalin itu, yaitu orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Yang kita inginkan adalah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, jalan orang yang mendapatkan kenikmatan. Siapakah mereka? Minan nabiyyin, berupa para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang baik, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassolihin, orang-orang yang soleh. Itu ditafsirkan di surat An-Nisa ayat 69 ya. Al-Fatihah yang menceritakan tentang jalan orang yang lurus itu adalah yang mendapatkan nikmat, ditafsirkan oleh ayat yang lainnya surat An-Nisa ayat 69. Berikutnya adalah fiqhul hayati awil ahkam, fikih kehidupan dan hukum-hukum atau hukum-hukum. Sesungguhnya mahabbah kepada Allah dan Rasulnya adalah dengan cara mengikuti agama Islam, menaati Rasulullah SAW, mengimplementasikan atau melaksanakan syariatnya, mengikuti perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mahabbah kepada Rasulullah SAW bukan karena dirinya, akan tetapi karena beliau adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada seluruh umat manusia dan jin. Oleh karena itu, mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW merupakan bukti kecintaan yang benar dan tulus. Inilah tadi yang kita sebutkan, semata-mata bukan karena pribadinya, tetapi karena beliau seorang Rasul yang memang diutus oleh Allah Ta'ala membawa risalah. Maka kita hormati, kemudian kita ikuti syariatnya dan petunjuknya, kita taati dan kita laksanakan segala macam perintahnya, kita jauhi segala larangannya. Ada sebuah hadis yang mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah salah seorang di antara kalian disebut orang yang beriman sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintainya daripada orang tuanya,
daripada anaknya, kemudian orang-orang mukmin yang lainnya. Kecintaan kepada Rasulullah didahulukan daripada kepada makhluk yang lain, yang tentunya setelah kecintaan kepada Allah Ta'ala. Ada sebuah syair dari Al-Warraq, beliau mengatakan, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, hadza la'amri fil qiyasi badi'u. Kamu bermaksiat dan membangkang kepada Allah sebagai al-ilah, namun kamu mengklaim cinta kepadanya, maka sungguh hal ini merupakan sesuatu yang mengherankan. Tidak mungkin seseorang itu cinta kepada seseorang, kalau di sini adalah kepada al-ilah, kepada Allah. Kita tunjukkan, kita klaim cinta, tetapi tidak mengikuti apa yang diperintah olehnya, ya. Itu adalah hanya klaim yang dusta tadi, ya. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Seandainya kecintaanmu kepadanya, kepada Allah memang benar dan tulus, maka kamu pasti menaatinya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai akan taat dan tunduk kepada yang dicintainya. Ya, konsekuensinya begitu, ya. Kalau kita misalnya cinta, ya, kepada orang tua kita, maka pasti wujud cintanya harus dilaksanakan dalam bentuk ketaatan, dalam bentuk penghormatan, dalam memberikan pelayanan dan lain-lain. Kalau misalnya pada saat zaman dahulu, ya, kita masih sekolah misalnya, yang terpisah dari orang tua, kemudian mendapatkan surat yang isinya berita tentang orang tua kita, pasti kita antusias membaca surat itu. Bagaimana kabar ayah kita, ibu kita, pasti, ya. Ketika kita cinta kepada ayah dan ibu kita, maka ada antusias untuk membaca surat-suratnya. Nah, begitu pula seharusnya seorang mukmin yang cinta pada Allah Ta'ala, Allah menurunkan kepada Rasulnya Al-Quran sebagai kalamullah yang sampai kepada kita berupa cetakan mushaf itu supaya mempermudah kita untuk kita baca. Maka apabila kita mengaku mengklaim cinta kepada Allah, tetapi kita bermalas-malasan, tidak suka, tidak rutin membaca kalamullah, membaca surat-surat cinta dari Allah Ta'ala, maka ini berarti pengakuan cinta kita dusta, bohong, ya. Sebagaimana tadi itu ilustrasinya. Kalau orang yang berpisah dengan orang tuanya mendapat surat malah diabaikan, malah disobek-sobek, nggak dibaca, ini berarti dia dusta, bohong cintanya pada orang tua. Demikian pula kalau kita, ya, sebagai seorang mukmin yang mengaku cinta pada Allah, maka buktinya adalah dengan kedekatan kita kepada Al-Quran. Al-Quran sebagai kalamullah yang di situ berisi pesan-pesan dari Allah Ta'ala. Maka kalau kita kurang akrab dengan Al-Quran selama ini, mungkin tidak setiap hari kita baca, kalaupun kita baca hanya 1-2 halaman saja, tidak sampai 1 juz dalam sehari misalnya, maka marilah kita perbaiki perilaku kita, karena itu tidak menunjukkan kecintaan seseorang kepada Khaliqnya, kepada Allah Ta'ala sebagai mutakallim yang memfirmankan ayat-ayat itu. Nah, sebagaimana inilah syairnya, ya. Konsekuensi daripada cinta itu adalah kita wujudkan dalam bentuk ekspresi yang nyata. Kita cinta kepada zat Allah Ta'ala, maka kita cinta kepada Al-Quran, kita cinta kepada ibadah, kita cinta kepada sholat, kita cinta pada puasa, kita cinta melakukan amal-amal yang itu tujuannya supaya kita bertakarub kepada Allah Ta'ala. Kemudian Sahal bin Abdullah berkata, ini bagus sekali, ya, kalimat hikmah yang bagus sekali yang merangkai sekian banyak keterkaitan, ya. Bahwasanya tanda cinta kepada Allah Ta'ala adalah cinta kepada Al-Quran. Ini tadi sudah kita singgung, ya. Kalau kita cinta pada Allah, wujud kecintaannya diantaranya adalah kita cinta pada Al-Quran dengan membacanya secara baik, dengan menghayatinya, dengan menghafalkannya, dengan memahami isinya, dengan mengamalkan hukum-hukumnya. Pokoknya cinta kepada Al-Quran. Kita berta'amul, berinteraksi dengan Al-Quran secara akrab. Kemudian poin berikutnya, tanda cinta seseorang kepada Al-Quran
adalah cinta kepada Nabi Muhammad SAW, karena Al-Quran diturunkan kepada Rasul kita. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diturunkan kepada Rasul kita. Jadi konsekuensi cinta kepada Al-Quran adalah kita mencintai Rasulnya. Kemudian tanda cinta kepada Nabi Muhammad SAW adalah cinta kepada sunnah beliau. Yang menjadi sunnah adalah kebiasaan beliau, ya. Sunnah baik itu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah, ya. Itu pembahasannya sudah kita singgung beberapa waktu yang lalu, ya. Jadi kalau memang itu adalah sunnah nabawiyah, maka kita cinta kepada sunnah-sunnahnya. Tanda cinta kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad SAW adalah kepada sunnah, dan juga kepada sunnah adalah cinta kepada akhirat. Nah, ini konsekuensinya. Kita mengaku cinta pada Allah, Al-Quran, Rasulnya, maka wujud cintanya adalah kita cinta kepada akhirat. Tanda cinta kita kepada akhirat adalah cinta dan sayang kepada diri sendiri. Menghargai diri kita, memberikan hak-hak kepada diri kita. Bukan hanya hak secara fisik saja. Kalau kita penuhi makan minum itu hak fisiknya. Tapi hak-hak yang lain untuk menu jiwa kita, menu pemikiran kita nggak diberikan, berarti kita nggak cinta pada diri kita. Sedangkan tanda cinta dan sayang kepada diri sendiri adalah benci kepada dunia, dan tanda benci kepada dunia adalah tidak mengambil dari dunia kecuali sekedar yang bisa digunakan sebagai bekal dan nafkah hidup. Nah, berat sekali, ya. Ini sebuah kontemplasi, ya, pendalaman yang luar biasa dari seorang Sahal bin Abdullah ini. Korelasinya sekian, ya, luar biasa, ya. Walaupun dalam hal ini sudah kita sampaikan bagaimana dalam mensikapi dunia, ya. Kita harus proporsional, bukan semata-mata kita mengejar dunia, tapi kadang-kadang ada seseorang yang dikejar dunia, ya, yang tidak bisa fakir, tidak bisa miskin, justru dia didatangi terus oleh dunia, karena dengan didatangi itulah dia memberikan, ya. Semakin dia bersedekah kepada orang lain, semakin dunia datang kepadanya. Mana qasas shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta itu dikarenakan sedekah. Jadi kalau di sini adalah kaitannya harus cinta pada akhirat. Karena akhirat ini masih belum ada saat ini, kehidupan di hari akhir, ya. Sekarang belum hari kiamat dan kita juga belum berpisah dari dunia, maka wujud daripada cinta akhirat itu adalah kita cinta pada ibadahnya. Orang yang berorientasi segala sesuatu untuk akhirat berarti maksudnya adalah berorientasi dalam segala aktivitasnya itu untuk beribadah kepada Allah. Apapun itu, apakah ibadah tujuannya untuk ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah, itulah yang kita niatkan dalam semua aktivitas kita. Kalau kita ke masjid, sholat jamaah, kalau kita berangkat umroh haji, pasti, ya, tidak bisa terpisahkan dari ibadah. Tapi kalau untuk tujuan duniawi, kita bekerja, kita pergi ke kantor, ke pasar, dan lain-lain, maka inilah yang perlu untuk kita tata niatnya. Kalau orientasinya akhirat adalah kita berangkat aktivitas itu adalah semata-mata untuk taqarrub atau untuk mendekatkan kita, untuk maksudnya untuk sarana ibadah kita yang ghairu mahdhah itu, ya. Kemudian sama sekalian, ini ada sebuah riwayat yang cukup panjang, riwayat dari Imam Muslim. Beliau menyampaikan ada sebuah hadis yang cukup panjang, ini juga riwayat Bukhari, juga mirip, ya. Ada yang seperti ini, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril." Sesungguhnya Allah ketika cinta pada seorang manusia, maka Allah memanggil Jibril. Faqala, maka Allah berfirman kepada Jibril, "Inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu." Aku cinta pada si fulan manusia itu, maka cintailah dia. Qala, maka berkata, "Fayuhibbuhu Jibril." Perawinya maksudnya berkata, Jibril mencintainya. Jadi Allah cinta pada si fulan, kemudian Jibril diperintahkan cinta kepada si fulan, maka Jibril mencintai fulan itu. Tsumma yunati fis sama, kemudian Jibril mengumumkan kepada seluruh penduduk langit, berseru. Fayaqulu, dia mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Allah cinta pada si fulan, maka cintailah kalian kepada orang ini. Qala,
fayuhibbu ahlus sama, maka penduduk langit cinta kepada orang ini. Mudah-mudahan kita masuk di sini, golongan orang-orang yang mendapatkan cinta Allah, cinta malaikatnya, dan cinta ahlus sama, cinta kepada orang ini. Wa idza abghadha 'abdan, dan apabila Allah benci kepada seorang manusia, da'a Jibril, kebalikannya. Allah juga memanggil Jibril, fayaqulu, Allah berfirman kepada Jibril, inni ubghidu fulanan fa abghiduhu. Saya benci kepada si fulan, bencilah dia. Maka Jibril, fayubghiduhu, Jibril benci kepada orang ini, tsumma yunati fi ahli sama. Sama, Jibril mengumumkan kepada penduduk langit, innallaha yubghidu fulanan fa abghiduhu. Allah benci kepada si fulan, maka bencilah kalian kepadanya. Fayubghidunahu, kemudian mereka pun membencinya. Tsumma tudau lahul baghdha fil ardi, kemudian dia diletakkan di bumi ini dalam keadaan dibenci oleh orang lain. Kalau dalam versi riwayat Bukhari yang pertama tadi, tsumma yudau lahul qabulu fil ardi, kemudian orang ini diletakkan di muka bumi ini dalam keadaan diterima oleh makhluk yang lain. Manusia suka kepadanya, jin juga demikian, makhluk-makhluk misalnya binatang-binatang ya juga cinta kepadanya, sehingga orang ini ketika dalam situasi dan kondisi yang berbahaya tidak disakiti oleh binatang-binatang tadi karena mereka cinta pada orang ini. Jadi dari hadis ini jemaah sekalian, bahwasanya sebenarnya kita sebagai manusia itu masing-masing punya citra di langit sana. Apakah citra kita positif? Alhamdulillah. Apakah citra kita negatif? Fal'iyadzubillah, naudzubillah. Masing-masing kita sudah ada catatannya di langit sana. Wah, ini ahlul ibadah, ini ahlul Quran, ini orang yang menjaga kehormatannya, orang yang suka sedekah, itu sudah ada catatannya. Orang ini dicintai Allah Ta'ala, sehingga ketika orang ini meninggal dunia dan rohnya dikirimkan ke langit, itu sudah dikenal, ahlan wa sahlan. Penduduk langit merasa gembira menyambut kedatangan ruh yang berbau harum ini, membukakan langit dengan sambutan yang luar biasa dan ditempatkan ya di tempat yang sangat terhormat. Tetapi kebalikannya, kalau yang meninggal itu si fulan ahlul maksiyah, yang banyak melakukan dosa kemaksiatan, citranya negatif, citranya buruk, ketika sampai ke langit sana tidak mau diterima oleh penduduk langit ya, ditutup, tidak mau diterima ruh yang dari orang yang ahlul maksiat ini. Jadi masing-masing kita sudah ada buku catatannya dan sudah ada citra masing-masing. Mudah-mudahan kita semuanya adalah termasuk di antara hamba Allah yang mendapatkan citra positif di hadapan Allah dan juga penduduk langit, bukan mendapatkan citra negatif. Kapan itu ketentuannya? Ya kita punya pilihan sekarang ini. Ketentuannya kita bisa memilih apakah dengan cinta pada Allah dan Rasulnya kita mendapatkan mahabbatullah dan juga mahabbatu ahli sama, apakah dengan meninggalkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, melanggar sunnahnya, maka berarti kita mendapatkan kebencian dari Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga diri kita dan keluarga kita semuanya, kita istiqomah di jalan kebenaran, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, serta kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.